Siang teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam webinar series PMK 2020 Living as the Servant of the Lord. Di sesinya yang terakhir hari ini, di sesi yang keempat dengan tema What Should I Do as a Christian Intellectual. Nah, sebelum kita memulai webinar kita pada siang hari ini, aku akan membacakan beberapa peraturan webinar kita. Yang pertama, kami minta kepada teman-teman untuk memastikan bahwa koneksi internet teman-teman lancar dan kami mohon kepada teman-teman untuk berpakaian yang rapi dan sopan serta menyiapkan alat tulis dan mencari ruangan yang cukup tenang untuk kita boleh sama-sama mengikuti webinar hari ini. Teman-teman tidak diperkenankan untuk keluar masuk dari ruang virtual ini karena gangguan sinyal. Kami mohon teman-teman untuk mematikan mikrofon dan juga kamera selama acara berlangsung dan dapat dihidupkan kembali nanti saat sesi tanya jawab. Kami juga memohon kepada teman-teman untuk mengikuti rangkaian webinar ini dari awal hingga akhir dengan penuh sukacita. Kami juga mengingatkan kepada teman-teman untuk mengubah format namanya menjadi nama _kelompok selada _angkatan dengan contoh Ferdinand _4_54. Bagi teman-teman yang nanti selama sesi ini akan memiliki pertanyaan, boleh langsung mengajukan pertanyaannya ke slido.com dengan event code H776. Nah, di webinar kita pada hari ini, kami membuka kesempatan bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mentransfer persembahan teman-teman ke bank-bank yang tertera dan mohon untuk menambahkan angka 1 pada nominal terakhir. Nomor-nomor ini akan kami tampilkan kembali nanti di akhir acara. Kami juga mengingatkan kepada teman-teman untuk mengisi lembar kehadiran yang tertera pada link di kolom komentar. Kita akan memulai webinar ini. Aku mengundang teman-teman untuk mengambil sikap berdoa. Kita akan membacakan beberapa pokok doa. Pokok doa yang pertama, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita boleh melewati seminggu ini dan hari ini boleh kembali berkumpul dalam webinar. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita boleh melewati seminggu ini dan kembali berkumpul dalam webinar hari ini. Mari dengan mengangkat suara kita mengucapkan pokok doa ini. Sebagai seorang hamba, sudah selayaknya kita taat pada perintah Tuhan kita. Untuk itu, mari kita berdoa agar Tuhan boleh membukakan pada kita masing-masing mengenai panggilan hidup kita dan kita boleh mengerjakannya dengan taat dan penuh syukur. Sebagai seorang hamba, sudah selayaknya kita taat pada perintah Tuhan kita.
Untuk itu, mari kita berdoa agar Tuhan boleh membukakan pada masing-masing dari kita mengenai panggilan hidup dan kita boleh mengerjakannya dengan taat dan penuh syukur. Mari dengan mengangkat suara kita menaikkan pokok doa ini. Inilah seru doa dan permohonan kami. Doa yang jauh dan sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Teman-teman, aku persilahkan untuk mengambil saat teduh. Amin. Shalom PMK, bagaimana nih kabarnya setelah seminggu berlalu? Bersyukur hari ini kita boleh kembali lagi berkumpul secara virtual untuk mengikuti webinar series PMK 2020 Living as the Servant of the Lord di sesinya yang terakhir, sesi yang keempat hari ini dengan tema What Should I Do as a Christian Intellectual? Kita sadari bahwa webinar ini boleh berjalan dari awal Agustus hingga di sesinya yang terakhir pada hari ini hanya karena anugerah kasih dan penyertaan dari Tuhan. Oleh karena itu, mari untuk memulai webinar kita pada hari ini, kita angkat pujian kita dengan menyanyikan lagu Allah Hadir Bagi Kita. Curah
Teman-teman, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa untuk segala berkat penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan. Satu minggu ini Bapa kembali kami boleh bersama-sama berkumpul di ruang virtual ini untuk kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam webinar series PMK 2020. Tuhan, kami memohon kiranya berkat yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan yang boleh membukakan mata, hati, dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami panggilan apa yang boleh Tuhan berikan kepada masing-masing dari kami, dan bagaimana kami boleh dengan penuh syukur dan dengan taat mengerjakan panggilan itu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Inawati Teddy, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh urapi beliau dengan tangan kasih-Mu, kiranya hanya kebenaran firman Tuhan saja yang boleh beliau sampaikan. Inilah doa permohonan kami Bapa yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita akan memasuki sesi pemberitaan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita dan memohon kiranya Tuhan boleh menyentuh dan mengubah hati kita. Mari kita nyanyikan lagu Penuhkanlah Bejanaku.
kepada Ibu Inawati Teddy dipersilahkan untuk menyampaikan Oke, firman baik. Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kembali kami boleh datang untuk belajar bersama tentang firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami, supaya kami juga boleh menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, saudara, jadi hari ini kita melihat ya pelayanan dalam kehidupan, jadi sebagai intelektual, apa yang seharusnya kita kerjakan. Nah, kita pertama-tama melihat apa yang Tuhan berikan pada waktu penciptaan dulu, ya. Jadi kita melihat misalnya pertama-tama Tuhan itu memberikan kita martabat bagi manusia. Suatu martabat yang sangat luar biasa, di mana kita tahu kita diciptakan sebagai gambar Allah. Ya, dan karena itu kita juga disuruh mengusahakan tanah. Mengusahakan tanah di sini jangan dilihat bahwa hanya sebidang tanah begitu, tetapi sebenarnya tujuannya adalah mau menyatakan betapa bumi ini diserahkan kepada manusia untuk kemudian diusahakan oleh manusia. Karena itu kita melihat ini adalah bagian dari martabat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, tapi bukan Tuhan tidak melepaskan manusia begitu saja. Karena itu kita melihat bahwa Tuhan juga memberikan pemeliharaan yang berlimpah. Pertama-tama diberikan rumah yang indah, yaitu Taman Eden. Ya, kalau saudara baca Kejadian 2 ayat 8 sampai 14, maka taman itu kemudian dialiri air dan keseluruhan Eden dialiri sebuah sungai yang kemudian bercabang 4. Dan kemudian kita melihat juga betapa di daerah itu, di daerah Eden banyak sekali emas. Misalnya ya, saya bacakan Kejadian 2 ayat 12, dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar bedolah dan batu krisopras, ya. Sehingga tempat yang bukan saja sangat indah, tetapi juga sangat makmur. Tapi Tuhan juga memberikan kenikmatan hidup. Karena itu saya bacakan Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Nah, saudara, di sini muncul dua kata, betapa pohon-pohon itu menarik dan baik. Ini adalah dua kata yang tidak sinonim karena memang tujuannya berbeda, ya. Jadi baik itu misalnya untuk pertumbuhan secara fisik misalnya, menarik itu adalah untuk kenikmatan. Tapi di sini menunjukkan kepada kita betapa Tuhan itu bukan saja memberikan kita manusia apa yang kita butuhkan, tetapi Tuhan itu mau supaya kita dapat menikmati hidup ini dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan. Tuhan itu bisa saja menciptakan kita seperti monyet, misalnya hanya perlu makan pisang. Tapi kan Tuhan tidak seperti itu, walaupun memang di awal pada waktu penciptaan di Kejadian 1, manusia dan binatang tidak memakan daging, ya, jadi cuma memakan biji-bijian tumbuh-tumbuhan, tetapi Tuhan menciptakan berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Tujuannya adalah supaya kita dapat menikmati. Dan Tuhan juga memberikan pasangan hidup, ya, jadi untuk menolong, ya, di mana kalau saya bacakan misalnya ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, ya. Jadi diberikan istri untuk menolong. Nah, kata penolong itu adalah kata yang sangat positif, sering sekali dipakai untuk Allah. Tetapi juga yang pasti berarti Adam perlu ditolong. Ditolong untuk apa? Ditolong untuk menggenapi apa yang Allah perintahkan. Saya balik misalnya kepada Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Adam bisa nggak beranak cucu sendiri? Tentu saja tidak bisa, ya. Dia perlu ditolong. Karena itu sebenarnya saudara-saudara, ya, suami istri dan terutama istri sebenarnya adalah untuk menolong suami melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, ya. Karena itu suami istri itu seharusnya bersatu hati melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan bagi kita di dalam kehidupan kita, ya. Jadi kita melihat Tuhan akhirnya memberikan pasangan. Nah, next kita melihat apa yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, tadi ketika dikatakan Tuhan, ya, mengambil manusia dan menempatkan, kita belum baca, sekarang saya mau supaya kita baca Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.
Nah, tidak kelihatan ada yang aneh, tapi kalau kita melihat bahasa Ibrani-nya, kita akan bisa mengerti ada sesuatu yang menarik. Di mana Tuhan menempatkan manusia untuk mengusahakan itu adalah dari kata Ibrani abad, di mana kata abad itu sebenarnya adalah to serve, melayani. Karena itu hamba itu adalah kata benda dari abad dan itu adalah ebed. Ya, jadi di sini adalah untuk melayani dan syamar itu adalah kata memelihara. Sehingga memakai kata abad dan syamar. Kemudian juga kata abad dan syamar, dua kata yang sering sekali dipakai sebagai perintah untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi kata abad itu sering sekali diterjemahkan sebagai beribadah oleh Alkitab kita LAI ya. Beribadah kepada Tuhan dan berpegang. Jadi syamar itu memelihara, bisa diterjemahkan juga berpegang pada perintah Tuhan. Saya berikan contoh misalnya Ulangan 10 ayat 12 dan 13. Ulangan 10 ayat 12 dan 13, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain daripada takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi dia, kemudian beribadah, kata abad ya, di akhir ayat 12, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, kemudian awal 13, berpegang pada perintah, itu adalah kata syamar. Jadi dua kata yang sering sekali dipakai dalam konteks beribadah. Kalau begitu kira-kira apa tujuan Musa memakai dua kata yang jelas jemaat yang mengerti itu berkaitan dengan ibadah. Nah itu berarti Musa mau mengatakan Tuhan menempatkan Adam untuk mengelola taman itu juga sebagai ibadah kepada Tuhan. Karena itu kita harus mengerti bahwa bekerja atau seluruh hidup kita itu sebenarnya adalah ibadah kepada Tuhan. Karena itu baik Petrus maupun Paulus mengatakan bekerjalah seperti kamu bekerja bagi Tuhan. Jadi saudara-saudara, dalam hal ini ya kita seharusnya mengerti bahwa tidak ada bagi orang Kristen tidak ada yang namanya pekerjaan sekuler, tetapi seluruh hidup kita itu berkaitan dengan yang sakral. Berkaitan dengan yang namanya iman. Karena itu kenapa Paulus juga bisa mengatakan Roma 14 ayat 23, segala sesuatu yang tanpa iman adalah dosa. Berarti kalau kita bekerja tanpa iman kepada Tuhan itu adalah dosa, kita membesarkan anak-anak tanpa iman itu adalah dosa. Sedangkan kalau kita bekerja dengan iman, ya, berarti itu adalah ibadah kepada Tuhan. Karena itu bagi orang Kristen sebenarnya tidak ada yang namanya pekerjaan sekuler, ya. Dan dalam hal ini kita melihat bahwa kemudian ayat 16 dan 17 Tuhan menginginkan ketaatan kepada Tuhan dalam segala aspek. Karena itu ujian yang diberikan di ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah saudara-saudara jangan dilihat bahwa ini hanyalah soal tidak boleh makan buah. Tapi ujiannya sebenarnya adalah ujian ketaatan. Dan ini adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Ingat tadi ayat 9, Tuhan sudah menumbuhkan berbagai macam pohon yang menarik dan yang baik. Di antara begitu banyak pohon yang menarik dan yang baik, Tuhan cuma minta satu pohon yang buahnya tidak boleh dimakan. Mudah atau sulit? Tentu saja mudah sekali. Ya, sehingga kalau Adam mau taat dia pasti bisa. Dulu kita sudah pernah mengatakannya ya, kalau Adam mau taat dia pasti bisa. Jadi ini bukan cuma soal tidak boleh makan buah, tapi ini adalah ujian ketaatan. Dan kita sudah pernah mengatakan bukan apa yang Tuhan inginkan bisa disimpulkan dalam satu kata, yaitu ketaatan. Karena itu kenapa Adam yang pertama juga diuji soal ketaatan. Nah, itu adalah apa yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Kita lihat next, peneguhan perjanjian baru. Ya, di mana tentu saja kita tahu bahwa PL dan PB adalah firman Tuhan karena itu sejalan. Dan memang kalau kita melihat Tuhan pun juga mau supaya kita taat dalam hal apa? Taat untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Karena itu saya bacakan ya Efesus 2 ayat 10.
Ya, kita sering sekali membaca Efesus 2 ayat 8 dan 9, tapi lupa mengenai ayat 10, karena itu saya bacakan dari ayat 8. Efesus 2 dari ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi di sini kita melihat bahwa kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Karena itu saya mau saudara-saudara kita mengerti tujuan hidup kita itu bukan untuk diselamatkan. Ya, tujuan kita itu adalah untuk melaksanakan pekerjaan baik. Kalau dulunya kita tidak bisa melakukan apapun yang baik, ingat ya, kita dilahirkan dengan berdosa, sehingga saya ulangi misalnya apa yang dikatakan di dalam Roma 3 ayat 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi kalau tadi kita tidak bisa berbuat baik apapun, sekarang kita sudah dimampukan untuk bisa berbuat baik, melakukan pekerjaan baik yang Allah persiapkan. Karena itu kita harus melihat keselamatan bukan tujuan hidup kita, tetapi harus dilihat sebagai titik awal kehidupan kita, di mana sekarang kita bisa melakukan pekerjaan baik yang Allah persiapkan. Nah, sayangnya kebanyakan kita orang Kristen berpikir tujuan hidup kita untuk diselamatkan. Padahal ya, kalau kita pikir saudara-saudara, kalau tujuan hidup kita untuk diselamatkan, berarti setelah kita yakin kita diselamatkan, udah enggak ada gunanya dong hidup di bumi ini. Kalau begitu ya mendingan mati aja. Betul enggak? Bisa bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi kan bukan itu. Jadi kita melihat bahwa kita diselamatkan itu adalah awal dari kita sekarang bisa melakukan pekerjaan baik, dan tujuannya adalah kita melakukan pekerjaan baik dan memuliakan Bapa di surga. Karena itu kita harus mengerti bahwa kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik. Karena itu juga Roma 12 sejalan dengan tadi ya, Kejadian 2 ayat 15 di mana Adam melayani Abad dan Syamar. Dan saya tadi mengatakan bahwa seluruh hidup kita itu sebenarnya adalah ibadah kepada Tuhan, karena itu tidak ada yang namanya pekerjaan sekuler bagi orang Kristen. Paulus kemudian memfrasekannya dengan seperti ini, konsep yang persis sama, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Lihat gak? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi seluruh tubuh kita itu adalah persembahan yang hidup. Kelihatannya Paulus itu mengkontraskan dengan ketika orang-orang Yahudi mempersembahkan korban yang diletakkan di atas mezbah masih hidup atau sudah mati, dipotong-potong, baru imam kemudian meletakkan potongan itu di mezbah. Nah, saudara lebih mudah mempersembahkan binatang yang mati atau kita mempersembahkan diri kita yang masih hidup? Tentu saja lebih mudah mempersembahkan binatang yang mati, karena binatang yang mati tidak bisa lari dari mezbah. Tapi kita, ketika kita mempersembahkan diri kita yang hidup, bisa saja kita sudah datang ke mezbah, tahu-tahu kemudian kita turun lagi dari mezbah, merangkak turun dari mezbah karena tidak mau lagi hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga ini tentu saja adalah hal yang jauh lebih sulit. Tapi itu yang kemudian Paulus katakan harus kita lakukan, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, dan itu adalah ibadah yang sejati. Jadi betul kita orang-orang Kristen seharusnya beribadah pada hari Minggu dan itu sangat penting, tapi kita tidak boleh melihat bahwa ibadah kita itu hanya beberapa jam kita datang beribadah kepada Tuhan. Tapi seluruh hidup kita itu adalah ibadah yang sejati, ya. Jadi kita seharusnya menjalankan seluruh kehidupan kita ini untuk
Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Nah, apa artinya kalau begitu? Ya, next, apa artinya? Artinya seluruh hidup kita adalah suatu ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Dan karena itu tidak ada yang namanya kehidupan yang sekuler bagi orang beriman ya. Jadi sekali lagi jangan berpikir kalau kita bekerja di kantor itu bukan urusan Tuhan, itu urusan sekuler. Tidak, itu adalah bagian dari kehidupan iman kita. Karena itu tidak mengherankan WCF itu Westminster Confession of Faith di dalam Syaitu Katekisme pertanyaan pertama, what is the chief end of man? Ya, apakah yang menjadi tujuan utama manusia? Maka dikatakan bahwa the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Maka tujuan utama atau tujuan akhir ya, tujuan utama manusia itu adalah memuliakan Allah dan menikmatinya untuk selama-lamanya. Jadi kita lihat ada dua sisi. Memuliakan Allah kan sepertinya cuman memikul salib. Tapi Allah kita adalah Allah yang beranugerah sehingga di dalam kita memikul salib, Allah pun sebenarnya memberikan banyak hal untuk bisa kita nikmati, relasi dengan Allah, relasi dengan keluarga, relasi dengan saudara seiman dan sebagainya ya, sehingga kita melihat bahwa tujuan utama hidup kita adalah memuliakan Allah. Ingat ya, bukan mendapatkan keselamatan, tetapi memuliakan Allah. Karena sekali lagi, keselamatan adalah titik awal. Nah, ini yang kemudian akan menjadi fokus kita, yaitu bagaimana kita melakukannya. Jadi kita melihat next, bagaimana kita melakukannya. Martin Luther mengatakan ada panggilan dalam setiap station hidup kita. Dia memakai kata station, ya. Di mana di dalam kehidupan kita banyak sekali stationnya, tapi mungkin saya berikan saja 4 yang besar, yaitu keluarga, pekerjaan, gereja, dan masyarakat. Jadi kita harus bertanggung jawab dalam semua station tersebut. Jadi di dalam setiap station ada panggilan yang harus kita kerjakan. Di mana yang satu tentu saja tidak boleh menggantikan yang lain. Nah, kita akan melihat misalnya ya panggilan dalam keluarga ya. Jadi next kita melihat panggilan dalam keluarga. Apa yang menjadi panggilan kita dalam keluarga? Sementara ini kita mungkin adalah anak atau saudara, ya, anak terhadap orang tua kita, saudara terhadap saudara-saudara kita. Nanti tentu saja juga adalah keponakan, mungkin kita juga adalah saudara cousin ya, saudara sepupu dan sebagainya dengan anggota keluarga yang lebih besar. Tetapi sejalan itu nanti ada panggilan yang lain, yaitu ketika kita menikah menjadi suami atau istri. Kemudian tentu saja berarti juga menjadi anak menantu ya. Kemudian di kemudian hari kita akan menjadi ayah atau ibu, om, tante, kemudian nanti setelah anak kita nikah kita menjadi mertua, nanti kita juga menjadi nenek dan kakek. Sehingga ini semua adalah panggilan di dalam keluarga. Nah, mungkin kita tahu apa yang harus kita lakukan atau kita ada anak dan sebagainya, tapi untuk benar-benar menjalankan saya percaya tidaklah mudah. Tapi saudara-saudara, ini juga adalah calling kita yang harus kita lakukan dengan baik. Ya, sementara ini ketika mungkin kita belum begitu banyak tanggung jawab, kalau kalian yang masih kuliah kebanyakan hanyalah sebagai anak dan saudara atau keponakan ataupun cucu lah ya, sebagai cucu dan sebagainya, tapi kan setidak-tidaknya belum mencakupi mungkin ya panggilan yang jauh lebih luas setelah nanti menikah dan sebagainya. Tapi apakah kita kemudian menjalankan dengan baik? Apakah kita sekarang adalah anak yang baik bagi orang tua kita? Apakah kita adalah saudara yang baik bagi saudara-saudara kita? Ya, mungkin dalam hal ini juga kalau kita memperluas, kita juga adalah sahabat bagi teman-teman kita. Apakah kita menjalankan panggilan yang baik di dalam itu? Saudara jangan berpikir bahwa ini tidak penting ya. Ini adalah hal-hal yang sangat penting yang harus kita lakukan. Jadi apakah kita berusaha untuk melakukan semua peran itu dengan memuliakan Tuhan? Ya, apakah kita menghormati orang tua kita seperti yang dikehendaki Tuhan, bahkan dicantumkan di dalam hukum kelima, hormatilah ayahmu dan
ibumu. Apakah kita mengasihi saudara kita dan seterusnya ya, sehingga ini adalah panggilan dalam keluarga. Mudah untuk dikenal dalam arti saya yakin kita tahu kita adalah anak atau kita adalah saudara ya, tapi tidak mudah untuk dilakukan dengan baik. Karena itu kita pun juga harus memikirkan bagaimana untuk melakukannya dengan baik. Kemudian panggilan dalam pekerjaan, nah ini yang kemudian menjadi lebih sulit untuk kita ketahui. Bukan saja melakukannya sulit, tapi mungkin untuk mengetahuinya itu menjadi sulit. What is your vocation? Di dalam bahasa Inggris menarik ya. Vocation itu sekarang diterjemahkan sebagai pekerjaan. Sehingga ketika orang bertanya, what is your vocation? Maksudnya pekerjaan kamu apa? What is your job? Tapi sebenarnya akar kata dari vocation adalah calling. Panggilan. Jadi pekerjaan pun seharusnya adalah panggilan. Berarti apa? Itu adalah apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bukan merupakan sesuatu, oh aku ingin kaya, aku mau kerja di tempat yang bisa mendapatkan banyak uang, perusahaan asing misalnya ya. Sehingga kita itu sering sekali ketika kita memikirkan mengenai pekerjaan kita tidak bertanya kepada Tuhan. Contohnya aja, saudara mungkin belum bekerja, masih kuliah, atau ini juga adalah alumni ya, sehingga mungkin sudah bekerja. Nah, saya mau supaya saudara refleksikan masing-masing deh. Ketika saudara dulu memilih fakultas di dalam kuliah, nanya nggak sih sama Tuhan? Menggumulkan tidak? Mungkin kebanyakan kita walau sudah mengaku sebagai orang Kristen, tidak menggumulkan dengan Tuhan. Kita berpikir bahwa itu bukan urusan Tuhan, dan kita memikirkan, dan mungkin saudara seperti saya dulu ketika saya pertama masuk universitas, tentu saja bukan yang sekolah teologi ya, saya itu memikirkan untuk masuk jurusan di mana nanti setelah lulus saya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan banyak uang. Jadi memikirkan bukan dalam arti apa yang menjadi bakat dan beban yang Tuhan berikan, tapi memikirkan bagaimana supaya dapat banyak uang. Ya, tanpa menggumulkannya dengan Tuhan. Karena itu kita harusnya ketika masuk fakultas, kan seharusnya fakultas yang nanti cocok dengan bidang di mana kita mau bekerja. Nah, kita orang Indonesia aneh ya. Bekerjanya bidang apa, ya maksudnya sekolahnya bidang apa, nanti kerjanya bidang apa. Khusus IPB kan sampai Pak Jokowi pernah nyindir tuh, ya bahwa ternyata banyak orang-orang lulusan IPB itu kan kerja di bidang yang berbeda kan dengan apa yang mereka pelajari, betul enggak? Ya, karena itu kita melihat bahwa berarti kan entah ketika masuk universitasnya tidak menggumulkan atau ketika mencari pekerjaannya tidak menggumulkan. Nah, saudara-saudara, apakah kita melakukan pekerjaan yang sesuai dengan panggilan kita? Karena pekerjaan itu juga adalah panggilan. Kita sering sekali salah mengerti seakan-akan hanya hamba Tuhan yang adalah panggilan, atau jadi guru ya, sering sekali dilihat guru adalah panggilan, atau dokter adalah panggilan. Tapi sebenarnya semua pekerjaan kita seharusnya adalah panggilan. Karena Tuhan itu sudah menciptakan kita dengan talenta yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda-beda yang Tuhan hendak berikan kepada kita. Karena itu kita perlu memikirkan misalnya talenta apa yang kita miliki dan beban apa yang kita miliki. Dan sering sekali, atau bukan sering lah ya, kadang-kadang itu sebenarnya sudah terlihat jelas dari kecil. Misalnya saudara kecil sukanya apa? Ada yang mungkin dari kecil senang banget dengan mainan menjadi dokter dan sebagainya. Nah, saya ada teman kuliah dulu, dia mempunyai anak dan dia mengatakan anak perempuannya yang pertama, wah itu kelihatan sekali sayang binatang. Setiap kali kalau di jalan ketemu burung yang sayapnya patah misalnya, anjing yang terluka dan sebagainya dibawa pulang. Jadi memang dia itu kayaknya bebannya itu untuk binatang dan akhirnya dia memang menjadi dokter hewan.
Ya, sehingga kita perlu memikirkan apa sih yang menjadi talenta kita, beban kita, sehingga seturut dengan talenta dan beban kita, kita kemudian melihat bahwa jurusan apa yang tepat bagi kita, pekerjaan apa yang tepat bagi kita. Tapi katakanlah misalnya kita itu kayaknya punya talenta di bidang accounting, ya, di bidang accounting atau manajemen, financial management. Nah, kalau itu kan sebenarnya pekerjaan itu kan luas ya, jadi bisa di company apapun misalnya. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana kita memikirkan nanti perusahaan apa? Jadi kita itu masuk pada perusahaan apa ketika kita melamar, misalnya kita mendapatkan beberapa jawaban. Bagaimana kita kemudian memikirkannya. Nah, satu aspek yang sangat baik adalah memikirkan perusahaan yang memberikan keuntungan yang terbanyak pada masyarakat. Jadi kalau perusahaan itu merugikan masyarakat, misalnya perusahaan produksi tetapi yang mencemarkan lingkungan, nah seharusnya kita tidak masuk pada perusahaan seperti itu, walaupun memberikan gaji yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan yang lain misalnya. Perusahaan rokok misalnya, itu kan tidak memberikan keuntungan, bahkan mungkin sangat merugikan masyarakat. Boleh nggak kita sebagai orang Kristen kemudian bekerja di perusahaan yang seperti itu? Kalau saya bilang, ya jangan dong. Karena berarti ketika kita mengkontribusikan, semakin banyak kita berkontribusi kepada perusahaan, semakin banyak kita itu memberikan beban kepada masyarakat atau menyakiti masyarakat. Ya, karena itu kita harus memikirkan misalnya perusahaan yang memberikan keuntungan yang terbanyak bagi masyarakat. Ya, jadi ini adalah tips-tips di mana kita mungkin memilih ya pekerjaan yang sesuai dengan panggilan kita. Karena ingat ya, kita itu dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah sudah persiapkan. Artinya apa? Artinya untuk setiap orang, Tuhan itu sudah mempersiapkan pekerjaan yang Tuhan mau kita lakukan. Betul lah, ada hal-hal yang umum yang Tuhan mau semua orang Kristen lakukan. Misalnya mengasihi sesama, menolong sesama, belajar mengampuni, menginjili, belajar menggali firman Tuhan. Itu adalah apa yang Tuhan mau semua orang Kristen lakukan. Tetapi ada pekerjaan-pekerjaan yang berbeda-beda yang secara spesifik Allah inginkan bagi si A, tapi bukan untuk si B misalnya. Ya, karena itu kita perlu melihat panggilan dalam pekerjaan ya, dan itu adalah bagian yang penting dan itu yang saudara perlu gumulkan. Ya, sekarang itu banyak orang jadi bekerja itu kayaknya cuman untuk mendapatkan nafkah, tapi itu tidak seharusnya. Kita seharusnya bekerja sesuatu yang memang Tuhan mau kita lakukan, ya. Jadi tentu saja kita perlu mencari nafkah, tetapi ketika kita setia di dalam panggilan kita, saya percaya Tuhan yang kemudian akan memberikan semuanya. Kan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi itu adalah urusan Tuhan. Kita yang penting kemudian mentaati Tuhan dan saya percaya Tuhan kemudian akan memelihara. Ya. Kemudian berikut kita melihat ya, jadi kita sekarang melihat panggilan dalam gereja. Nah, saudara-saudara, banyak orang berpikir bahwa kita sudah sibuk di pekerjaan dan juga apalagi kalau sudah punya rumah tangga sehingga kayaknya bukan urusan kita deh untuk melayani gereja, sehingga kita berpikir yang melayani gereja adalah mereka yang punya banyak waktu nganggur. Kata siapa mereka yang melayani gereja adalah mereka yang punya banyak waktu nganggur. Ya, banyak dari mereka berkorban untuk melayani di gereja. Dan kita harus mengerti bahwa itu juga adalah panggilan untuk setiap kita. Karena setiap Kristen adalah anggota dari gereja lokal. Ya, bukan sebuah kebetulan Paulus memakai metafor tubuh. Dan itu bisa kita lihat sebagai... Memang secara itunya aku kuat dan sebagainya. Cuman sekarang Halo, sudah kedengeran nggak suara saya? Oke, kita akan melihat bahwa
kita adalah setiap orang Kristen adalah gereja lokal, seperti tadi saya katakan, yang dipakai ilustrasi atau metafor adalah tubuh, ya, bukan saja untuk tubuh Kristus dalam keseluruhan itu gereja universal, tapi untuk gereja lokal juga begitu. Nah, saudara-saudara, coba kita bayangkan tubuh kita. Kalau sampai tubuh kita hanya 50% yang berfungsi, kira-kira kita masih bisa hidup dengan baik atau tidak? Saya yakin sekali kita tidak akan bisa hidup dengan baik, ya. Bahkan mungkin sudah tergeletak, tidak bisa bangun, atau bahkan mungkin sudah mati. Nah, kenyataannya sekarang berapa persen jemaat itu kemudian melayani di gereja? Saya rasa mungkin 30, bahkan kurang dari 30%. Tidak mengherankan gereja itu kemudian banyak masalah. Dan kita yang tidak melayani kemudian taunya cuma mengkritik. Padahal itu adalah tubuh kita sendiri. Coba lihat bagaimana anggota tubuh kita itu berkoordinasi dengan begitu baik. Jadi ketika ada tangan yang sakit, seluruh tubuh ikut merasakannya. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Ya, betapa di dalam seluruh anggota tubuh kemudian berkoordinasi dengan baik untuk sama-sama membangun gereja. Karena itu saudara-saudara, kita juga harus memikirkan kontribusi apa yang bisa kita lakukan sebagai anggota gereja. Tentu saja tidak setiap kita akan mendapatkan jabatan resmi seperti penatua atau diaken atau hamba Tuhan, tapi kan kita bisa melayani tanpa jabatan resmi. Ya, karena itu kita perlu memikirkan. Sekarang kan kebanyakan gereja itu butuh guru sekolah minggu. Saudara-saudara, kalau sudah banyak melakukan pembinaan, apakah tidak terbeban untuk misalnya mengajar sekolah minggu? Jangan biarkan sekolah minggu itu diajarkan mereka yang tidak mengerti firman Tuhan misalnya, sehingga memberikan pengajaran-pengajaran yang salah kepada anak-anak. Padahal ya pengajaran kepada anak-anak itu begitu pentingnya. Ya, karena itu coba pikirkan apa yang menjadi panggilan kita dalam gereja, ya. Peran apa yang Tuhan ingin kita kerjakan sebagai anggota gereja. Karena sebuah tubuh tidak dapat berfungsi baik jika anggota-anggota tubuhnya tidak melakukan fungsinya masing-masing. Kemudian satu lagi yaitu panggilan dalam masyarakat. Nah, itu juga merupakan sesuatu yang tidak sering kita pikirkan, ya. Saya rasa salah satu alasan kenapa gereja itu sering sekali dimusuhin, karena gereja tidak melakukan baik secara pribadi, kita sebagai orang Kristen secara pribadi, maupun gereja sebagai satu gereja lokal tidak melakukan fungsinya dalam masyarakat. Karena itu orang ketika melihat gereja atau melihat orang Kristen, jadi tidak merasa bahwa itu adalah bagian dari masyarakat. Ya, sehingga ketika ada kerja bakti, apakah kita ikut lingkungan RT, lingkungan RW ketika ada kerja bakti, apakah kita mengikutinya? Ketika ada siskambling misalnya kan, apakah kita kemudian juga berbagi di dalamnya? Ya, dan juga apakah kita menolong tetangga-tetangga kita yang dalam kesulitan dan sebagainya? Dan sebagai satu gereja, apakah kita juga menolong ketika misalnya ada bencana banjir di sekitar gereja atau apakah gereja kemudian membuka tangannya untuk menolong? Ya, karena itu kita melihat juga panggilan dalam masyarakat, next, ya, bukan dari dalam gereja lagi. Next, kita melihat panggilan dalam masyarakat, apakah kita belajar untuk mengasihi sesama atau tetangga kita. Ya, jadi saudara-saudara, kita juga perlu memikirkannya, apakah kita sudah menjalankan tugas kita sebagai warga Indonesia, warga Jakarta, warga RT, RW dengan baik. Atau kalau memang kita terbeban, ya seperti misalnya Pak Ahok yang kemudian terbeban untuk melayani masyarakat dalam arti yang lebih luas, kenapa tidak menjadi pejabat? Sehingga dalam arti kan pejabat itu kemudian bisa tentu saja melayani masyarakat dengan jauh lebih efektif daripada kita secara pribadi. Tapi bukan berarti ketika kita tidak terbeban untuk menjadi pejabat, maka kita itu kemudian menganggap diri kita itu juga tidak tidak punya tugas untuk melayani masyarakat, bukan begitu ya. Karena itu kita juga perlu memikirkan panggilan kita dalam masyarakat, dan ini adalah 4 hal yang utama lah ya. Jadi keluarga, pekerjaan, gereja, masyarakat. Nah, saudara-saudara, masalahnya kita menggumulkannya atau tidak.
Kalau belum menggumulkan karena tidak tahu misalnya dan sekarang sesudah tahu, ayolah kita gumulkan. Tuhan menyuruh kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dan kita itu punya banyak sekali peran kita di dalam kehidupan kita dan ini adalah 4 bidang yang besar yang perlu kita gumulkan ya. Karena itu kita juga perlu menggumulkan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam masyarakat bagi kita. Karena itu ketika nanti ternyata diminta untuk menjadi RT, kenapa harus langsung ditolak? Kalau memang punya kemampuan, kenapa tidak? Ya, supaya apa? Supaya lebih bisa mengetahui juga warga-warga yang ada di dalam RT yang sama dan seterusnya ya. Karena itu kita melihat panggilan dalam masyarakat juga perlu kita pikirkan. Nah, saya akan memberikan 2 kasus. Yang satu adalah contoh kasus negatif yaitu Saul dan nanti contoh kasus positif Yonatan. Sehingga kita melihat contoh kasus negatif, Saul gagal dalam mempersembahkan hidupnya. Dalam keluarga tidak menjadi ayah yang baik-baik terhadap Mikal maupun Yonatan. Kalau kita ingat ya, Saul itu ketika kemudian sudah curiga bahwa Daud adalah orang yang dipilih menjadi raja menggantikan dia, kan bertujuan untuk membunuh Daud. Jadi dia tahu bahwa Mikal anak perempuannya itu jatuh cinta pada Daud. Jadi mau memakai Mikal untuk membunuh Daud dengan cara itu, yaitu menyuruh bawahannya mengatakan kepada Daud bahwa Saul berniat mengambil dia menjadi menantu, menjadi suami Mikal, tapi kemudian mas kawinnya adalah 100 kulit katan orang Filistin. Pada waktu itu Filistin adalah musuh terkuat Israel. Keinginan daripada si Saul adalah siapa tahu nanti Daud mati di tangan orang Filistin, karena tentu saja untuk mengambil kulit katan itu adalah kulit yang disunatkan. Orang Filistin memang dikenal sebagai orang yang tidak disunat. Tentu saja musuh tidak akan membiarkan kamu menyunatkan kecuali dia sudah mati. Karena itu dengan berpikiran berperang dan Daud kemudian akan mati di tangan orang Filistin, tidak taunya Daud kemudian bahkan mempersembahkan 200 kulit katan orang Filistin sehingga akhirnya terpaksalah Saul kemudian menjadikan Daud menantunya. Dia juga tidak menjadi ayah yang baik bagi Yonatan karena dia kesal sekali kepada Yonatan yang mencintai Daud dan Yonatan bahkan rela untuk menyerahkan kedudukannya sebagai raja, pengganti raja. Dia kan adalah putra mahkota yang seharusnya nanti menjadi raja menggantikan Saul, tapi Yonatan itu rela ya karena dia mencintai Tuhan dan tahu Tuhan menghendaki Daud menjadi raja. Karena itu ada satu kali Saul itu hampir membunuh Yonatan sampai menombaki Yonatan. Bayangkan, kalau bukan karena Yonatan adalah seorang pahlawan perang, tidak mungkin sudah mati di tangan Saul sendiri. Jadi dia tidak menjadi ayah yang baik terhadap Mikal maupun Yonatan dan dalam hal ini bahkan memberikan contoh yang sangat buruk. Yaitu seorang yang tidak mau taat kepada Tuhan dan berusaha membunuh orang yang Tuhan pilih untuk menggantikannya. Ya, jadi sama sekali tidak menjadi ayah yang baik. Sehingga kita melihat Saul gagal di dalam mempersembahkan hidupnya. Ya, di dalam keluarga tidak menjadi ayah yang baik bagi anak-anaknya. Ya, bahkan memanfaatkan anaknya untuk keuntungan sendiri tanpa memikirkan untuk kebaikan anaknya sama sekali. Dalam pekerjaan dan masyarakat kita tahu tidak menjadi raja yang baik ya, sehingga karena dari situ kita melihat bahwa kan dia seharusnya tahu bahwa yang menjadi raja utama adalah Allah dan kalau Allah mau menggantikan dia, menolak dia sebagai raja dan mau menggantikan dia harusnya taat tidak? Iya, tapi dia tidak peduli bahkan terus berusaha cita-citanya cuma satu, membunuh Daud. Sampai dia itu mengabaikan, tidak peduli lagi dengan orang Filistin. Sehingga kalau kita lihat ceritanya, setiap kali berperang dengan orang Filistin adalah kalau orang Filistin itu datang menyerang. Karena apa? Karena seluruh waktu Saul dipakai untuk mengejar Daud. Padahal Daud itu dipakai Tuhan
untuk bisa berperang melawan musuh-musuh mereka, terutama melawan orang Filistin, dan Daud itu selalu menang kalau melawan orang Filistin. Jadi kalau dia adalah raja yang baik, kan seharusnya dia tahu ini adalah orang yang sangat baik untuk dia pakai untuk bisa mengalahkan musuh. Tapi dia tidak peduli, dia lebih mementingkan persoalan pribadi daripada pekerjaannya, daripada memikirkan keuntungan bagi masyarakat. Dan akhirnya kita tahu bahwa di dalam 1 Samuel 31, Tuhan sudah murka dan mau menghukum Saul. Saul bersama 3 orang anaknya, bersama dengan seluruh banyak sekali Israel berperang, dan Saul beserta 3 anaknya mati, dan juga membawa banyak sekali orang Israel mati di tangan orang Filistin. Coba bayangkan ya. Jadi dalam hal itu akhirnya tidak menjadi raja yang baik, bahkan menjadi raja yang banyak menyebabkan orang Israel mati ya. Dan di sini kita bisa melihat betapa dia tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian dalam gereja, nah jelas dia tidak mementingkan kerajaan Allah. Daud akan menjadi raja yang jauh lebih baik dari dia. Dia tidak mementingkan kerajaan Allah. Bahkan kalau kita melihat ya, dia itu jelas-jelas tahu bahwa tahu, tapi dia tetap tidak peduli. Sehingga kalau saya baca misalnya 1 Samuel 19 ya, 1 Samuel 18 ya. 18 saya bacakan misalnya ayat 28 dan 29. 1 Samuel 18 ayat 28 dan 29. Lalu mengertilah Saul ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh mengasihi dia tahu Tuhan menyertai Daud, bahkan seluruh Israel mengasihi Daud. Ayat 29. Maka makin takutlah Saul kepada Daud. Saul tetap menjadi musuh. Jadi dia menjadi musuh. Jelas berbicara misalnya kalau itu sama, kita lebih gereja kita lebih mementingkan diri kita dan tidak mementingkan kerajaan Allah ya, sehingga tentunya dan dalam hal ini tidak melakukan tugas sana. Coba lihat terus-menerus mau membunuh Daud, tapi ada satu dosa Saul yang sangat mengerikan. Banyakkan kita tidak tahu. Meminta petunjuk Tuhan, tetapi sekalian juga minta roti karena orang yang mengikuti dia pada waktu itu kayaknya belum banyak yang mengikuti dia, sudah saking kelaparan, dan meminta imam. Nah, Daud sebenarnya tidak mau membuat imam dalam keadaan dilematis, tidak mau kalau dia melarikan diri dari Saul, ya, sehingga imam itu tidak tahu. Tetapi kemudian Saul tetap menuduh imam itu menghiasi imam Teman-teman mau saya keluar dulu atau gimana? Ini suara saya kedengeran nggak? Halo? Terdengar, Bu. Terdengar. Bu, sudah kedengaran. Mana tadi kok tahu
itu keluar ya. Sampai mana sebelum kemudian mati? Terakhir sampai mana? Tadi suara saya jadi apa? Kelihatan saya keluar begitu. Halo, sekarang kedengaran lebih jelas nggak? Iya Bu, sudah. Oke, saya nggak usah pakai gambar aja deh ya, nggak usah pakai video atau tetap mau video? Iya, nggak apa-apa Bu. Oke, nah jadi yang terakhir dari sampai mana? Terakhir sampai mana? Yang membahas Saul. Iya tahu, lagi membahas Saul sampai mana? Yang dalam gereja? Iya. Oke, dalam hal mungkin bagian terakhir ya. Jadi dalam gereja kita melihat bahwa dia tidak mementingkan kerajaan Allah, padahal Allah tidak menginginkan dia menjadi raja, tapi dia tidak peduli, dia tetap mau menjadi raja, tetapi juga tidak menjadi anggota tubuh yang baik sikapnya terhadap Daud. Dia itu maunya terus-menerus membunuh Daud, padahal Daud itu tidak pernah melakukan yang tidak baik terhadap dia ya. Bahkan Daud misalnya di dalam 1 Samuel 24 itu bisa membunuh Saul, tetapi dia tidak membunuh, dan kemudian Saul menyesal, tetapi setelah itu juga masih terus mau membunuh Daud. Nah, tetapi yang lebih parah adalah para imam. Nah, saudara-saudara, mungkin banyak dari kita tidak tahu, ada satu peristiwa di mana Daud ketika dikejar-kejar Saul, datang kepada imam untuk meminta petunjuk sekalian minta roti. Dan Daud supaya jangan imam itu berada dalam keadaan dilematis, tidak memberitahu kalau dia melarikan diri dari Saul. Tapi apa yang terjadi? Kemudian apa yang terjadi adalah Saul tahu dan menuduh imam mendukung Daud dan mengkhianati dia. Imam sudah kemudian berkata mereka tidak tahu apa yang terjadi, bukankah Daud adalah menantu Saul, bukankah Daud juga adalah panglima dari Saul dan sebagainya, tapi Saul tidak mau tahu dan dia kemudian membunuh, tahu berapa banyak imam? 85 orang imam. Bukan itu saja, keluarga imam itu semua juga dibunuhnya. Ya, sehingga kita bisa melihat ini adalah contoh yang orang yang benar-benar gagal di dalam mempersembahkan hidupnya, dan dia gagal dalam segala aspek, dalam aspek keluarga, dalam aspek pekerjaan, dalam aspek masyarakat, dan juga dalam aspek gereja. Karena itu hati-hatilah ya, ketika kemudian kita tidak mencoba melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita, maka kita itu bisa gagal sekali. Bahkan Saul itu kalau kita lihat ya, Tuhan sebenarnya murka ketika umat meminta raja, tetapi juga Tuhan berbelas kasihan, karena itu tetap mengangkat Saul menjadi raja dengan satu tugas penting. Kan itu saya bacakan 1 Samuel 9 ayat 16 misalnya. 1 Samuel 9 ayat 16, Tuhan berkata, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. Lihat nggak? Tuhan berkata, dia mau memakai Saul untuk menyelamatkan umatnya dari tangan orang Filistin. Tapi kalau kita tahu ceritanya, di dalam 1 Samuel 31 yang tadi saya katakan, Saul beserta 3 orang anaknya termasuk Yonatan, beserta begitu banyak orang Israel dibantai oleh orang Filistin. Sehingga akhirnya dia bukan saja tidak melakukan panggilan Allah dalam hidupnya, dia melakukan yang terbalik dari panggilan Allah.
Jadi kalau panggilan Allah adalah memakai Saul menyelamatkan umat dari tangan orang Filistin, pada akhirnya Saul membawa banyak umat mati di tangan orang Filistin. Karena itu ini harus menjadi peringatan bagi kita bahwa sebagai umat Tuhan ternyata kita bisa gagal total di dalam mempersembahkan hidup kita. Karena itu tidak mengherankan Paulus berkata kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Karena kalaupun kita sungguh-sungguh sudah diselamatkan, kita tidak tahu apakah kita akan mengerjakan keselamatan kita dengan baik atau tidak. Apakah kita akan mampu melaksanakan apa yang menjadi pekerjaan baik yang sudah persiapkan Tuhan sudah persiapkan bagi kita atau tidak. Nah, kemudian kita melihat contoh kasus positif, ya. Contoh kasus positif Yonatan. Di mana Yonatan bagi saya adalah seorang yang benar-benar mempersembahkan hidupnya. Dalam keluarga dia menjadi anak yang berusaha mengarahkan ayahnya. Ketika Saul bertindak dengan benar mau membunuh Daud, Yonatan itu menasihati ayahnya supaya jangan. Dan ketika ayahnya yang tadinya sudah setuju tidak akan membunuh Daud, kemudian berbalik lagi dengan sumpahnya, Yonatan terus berusaha untuk melindungi Daud. Padahal kalau pikir-pikir yang paling rugi sebenarnya adalah Yonatan. Ya, Saul itu kan nanti tentu saja akan mati dan harus ada yang menggantikan. Jadi boleh dikatakan tahta yang direbut Daud itu atau yang digantikan Daud itu bukan Saul tapi Yonatan. Tetapi Yonatan itu begitu bersedia. Nah, kita balik lagi masih bicara dengan keluarga dan dia selalu mencoba mengarahkan ayahnya. Dan pada akhirnya ketika melawan orang Filistin di dalam 1 Samuel 31, dia tetap mendampingi ayahnya walaupun sudah tahu, Tuhan itu sudah berkata melalui roh Samuel yang dipanggil, bahwa Saul dan anak-anaknya yang ikut akan semuanya akan mati. Yonatan tetap mengikuti atau berperang di samping ayahnya. Padahal tahu Tuhan sedang menghukum ayahnya. Tetapi bagi dia adalah anak ayahnya, dia adalah putra mahkota, jadi dia tetap harus melakukan tugasnya. Ya, jadi kita melihat menjadi anak yang sangat baik, dia itu dekat sekali dengan ayahnya, hanya tidak setuju dengan ayahnya ketika ayahnya melakukan hal yang salah mau membunuh Daud. Tapi kalau tidak, dia pun selalu mendampingi ayahnya. Nah, dalam pekerjaan dan masyarakat kita melihat mengerti panggilan Tuhan baginya sebagai putra mahkota yang tidak akan menjadi raja. Tapi saudara, dia bersedia. Dia bersedia nanti dia tidak menjadi raja. Ya, bahkan secara jelas dia kemudian berkata kepada Daud bahwa Daud akan menjadi raja dan dia akan menjadi orang nomor 2. Artinya apa? Dia bersedia nanti bekerja sama dengan Daud, tidak menjadi raja tetapi menjadi orang nomor 2. Padahal dia itu dibesarkan sebagai putra mahkota. Sehingga kita melihat mengerti panggilan Tuhan baginya hanya sebagai putra mahkota dan tidak menjadi raja. Mungkin bahasa yang bisa dipakai, mengerti bahwa Tuhan tidak menjadikan dia orang nomor 1, tetapi hanya paling tinggi dia adalah orang nomor 2 dan dia bersedia. Walaupun mungkin selama puluhan tahun dia berpikir dia akan menjadi orang nomor 1 di Israel. Tapi ternyata itu bukan panggilan Tuhan bagi dia dan dia bersedia. Nah, ini merupakan sesuatu yang perlu kita pikirkan ya. Tidak semua kita dipanggil untuk menjadi orang nomor 1. Nah, ada ayat yang sangat sekarang di dalam beberapa tahun terakhir sangat in ya. Jadi misalnya Ulangan 28 ayat 13 yang mengatakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan ini sering disalah tafsirkan seakan-akan semua orang Kristen harus menjadi kepala. Padahal ini adalah Tuhan menjanjikan kepada Israel sebagai satu bangsa. Jika mereka taat kepada Tuhan, mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan itu tergenapi pada zaman Salomo, di mana Israel kemudian menjadi adik kuasa. Tidak mungkin bisa berlaku secara individu. Di dalam satu kerajaan cuma ada satu raja, mana mungkin semua orang mau menjadi kepala. Betul enggak? Di dalam keluarga kan ayah sebagai kepala keluarga. Bagaimana mungkin nanti ibunya mengatakan aku mau jadi kepala atau anak mengatakan aku akan menjadi kepala. Di perusahaan pun juga ada satu misalnya yang tertinggi.
Ya, jadi kita tidak mungkin semuanya bisa menjadi kepala, dan ketika Tuhan tidak menjadikan kita orang nomor 1, entah orang nomor 2, entah orang 90, nomor 90 dan sebagainya, kita seharusnya bisa menerimanya dengan baik. Ya, apapun yang menjadi panggilan Tuhan, kita seharusnya kemudian taat. Nah, dalam gereja kita melihat bahwa dia mementingkan kerajaan Allah dan bukan kerajaan sendiri. Jadi dia tahu Allah menghendaki Daud menjadi raja, dia merelakan kedudukan raja. Ya, jadi dia bahkan merelakan, berarti nanti dinasti Saul akan berhenti, dan dia rela karena apa? Dia mengerti bahwa Allah menghendaki Daud menjadi raja. Ya, sehingga kita melihat mementingkan kerajaan Allah dan bukan kerajaan sendiri. Ya, dan itu bagi saya adalah seorang yang mempersembahkan hidupnya. Hidupnya itu benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan, walaupun tentu saja ada hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, seperti dia harus merelakan kedudukan raja. Karena itu kita melihat konklusi, kita melihat tujuan hidup kita bukan untuk diselamatkan, tetapi memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup. Jadi saudara-saudara, sekali lagi ingat ya, tujuan hidup kita bukan untuk diselamatkan. Tetapi keselamatan adalah titik awal dalam kehidupan kita. Sehingga kita kemudian bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan berikan. Dan kita memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Jadi segala aspek hidup kita itu harusnya sebagai ibadah. Jadi nanti ketika kita menikah, melayani sebagai suami, sebagai istri, itu adalah ibadah kepada Tuhan. Membesarkan anak-anak itu juga adalah ibadah kepada Tuhan. Di dalam kita bekerja, ketika kita bekerja dalam taat akan Tuhan, memakai prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, ya, maka kita pun kemudian itu adalah sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, kita seharusnya selalu memikirkan bagaimana apa yang kita lakukan itu adalah sebuah ketaatan kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Karena memang Matius 5 ayat 16 di mana Yesus berkata, kamu adalah garam, kamu adalah terang, ya, dan kemudian Tuhan Yesus, saya bacakan Matius 5 ayat 16, Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, jadi kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik yang memuliakan Tuhan. Ingat ya, persis sama dengan Short Catechism question number 1. What is the chief end of man? The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Karena itu dalam setiap station hidup kita harus mempersembahkan hidup kita kepada kehendak Tuhan. Ya, jadi tadi station yang besar itu 4, keluarga, kemudian pekerjaan, gereja, masyarakat. Nah, setiap station itu kita perlu memikirkan peran yang apa yang Tuhan hendak kita jalankan dan bagaimana kita bisa menjalankan peran-peran itu dengan baik, dengan memuliakan Tuhan, dengan bisa dilihat sebagai ibadah kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, hidup kita bukan lagi milik kita. Kita harus melakukan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Apalagi tadi kan Efesus 2 ayat 10, Tuhan itu sudah mempersiapkan masing-masing kita pekerjaan baik yang harusnya kita lakukan. Dan itu seharusnya mengharukan ya. Betapa Tuhan itu begitu memperdulikan kita sampai, coba bayangkan, sampai pekerjaan Tuhan sudah sediakan apa yang Tuhan mau kita lakukan ya. Karena itu ini harusnya menjadi bagaimana kita mempersembahkan hidup kita. Oke, saya berikan sekarang waktu untuk boleh bertanya. Baik, terima kasih Ibu. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan bisa langsung dikirimkan ke Slido dengan kode H776. Nah, Ibu, ada pertanyaan dari sesi sebelumnya yang mungkin akan terlebih dahulu minta untuk dijawab. Oke. Yang ini dia ada beberapa ringkasan mengingatkan tentang Kejadian 1 ayat 26 bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 27, Kejadian 5 ayat 1 menurut
rupa Allah, tetapi di Kejadian 5 ayat 3 Adam memperanakan menurut rupa dan gambarnya. Maksudnya rupa dan gambar Adam. Dan kemudian di Kejadian 9 ayat 6 dikatakan lagi menurut gambarnya, gambar Allah sendiri. Dan juga Yakobus 3 ayat 9. Manusia diciptakan menurut rupa Allah. Jadi pertanyaannya adalah yang pertama, apa artinya diperanakan dalam rupa dan gambar Adam? Contohnya Set tersebut. Apakah dapat dikatakan bahwa Set bukan diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah karena Adam bukan Allah? Oke. Nah, dalam hal itu ya para ahli kemudian melihat tentu saja Adam diciptakan dalam gambar Allah. Jadi ketika Set diciptakan dalam gambar Adam, itu juga berkaitan dengan gambar Allah. Tapi kenapa dengan sengaja mengatakan dalam gambar Adam? Karena Adam sudah jatuh dalam dosa. Berarti Set sekarang mewarisi gambar Allah yang sudah rusak tersebut, ya, sehingga Set itu tetap di dalam gambar Allah, tapi sekarang gambar Allah yang sudah rusak karena apa? Karena Adam sudah jatuh dalam dosa. Jadi mereka para ahli mengatakan jadi dengan sengaja memang dikatakan di dalam Kejadian 5 ayat 3 ya, di mana ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Jadi termasuk gambar yang sudah jatuh tersebut. Sedangkan kalau gambar Allah kan tentu saja yang sempurna, yang baik, yang tidak rusak itu ya. Jadi konotasinya tetap ada gambar Allah, tapi memang sayangnya sekarang gambar Allah yang sudah rusak. Nah, ini ada pertanyaan kedua, apakah kaitannya dengan Kejadian 9 ayat 6 tersebut? Kenapa dikatakan lagi segambar dan serupa dengan Allah? Karena kita tahu seluruhnya adalah keturunan Adam, makanya manusia Ya, sudah dalam hal diciptakan. itu sekali kan ditekankan bahwa Adam supaya kita tahu sekarang manusia sudah jatuh dalam dosa, tapi mungkin supaya orang jangan berpikir bahwa kita kemudian tidak diciptakan dalam gambar Allah, dan itu memang biasanya kembali berbicara tentang gambar Allah. Ya, karena memang kita tetap dalam gambar Allah, tapi memang sekarang sudah mewarisi gambar Allah yang sudah diselewengkan tersebut. Ya, jadi mungkin supaya kita jangan sampai sehingga seakan-akan sudah diciptakan dalam gambar Adam, bukan lagi gambar Allah. Okay. Baik, jadi jawabannya adalah dalam gambar Adam adalah gambaran Allah tapi yang sudah rusak gitu. Baik Ibu, Ya. kita akan masuk ke pertanyaan sesi hari ini. Yang pertama, bagaimana kita melihat atau mengerti bekerja dengan iman dalam hal praktisnya, dan bagaimana kita tahu kita sedang bekerja dengan iman atau tidak. Nah, bekerja dengan iman berarti salah satunya adalah bekerja dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadi kita jangan mungkin memakai cara-cara dunia yang sikut-sikutan atau yang bahkan mungkin memfitnah orang lain supaya dia yang kemudian dapat mendapatkan kenaikan jabatan dan sebagainya. Yang berarti bekerja dengan iman, kita itu bekerja sejalan dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, termasuk ketika bos kita menyuruh kita melakukan hal yang tidak benar, misalnya sebagai accountant disuruh ada double book ya, jadi double buku accounting yang double begitu kan, yang satu untuk pajak misalnya, yang satu untuk real company. Nah, jadi dalam hal itu seharusnya kita itu jangan mau kalau disuruh melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya, jadi dalam hal itu bekerja dengan iman berarti kita bekerja dengan memang beriman kepada Tuhan, melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ya, termasuk ketika bos menyuruh kita melakukan, misalnya menyuruh kita menyuap orang, ya jangan mau. Resiko dipecat. Ya kalau memang harus dipecat ya terserah. Yang penting kita kemudian lebih mentaati Tuhan, karena ingat, Petrus dan Paulus mengatakan bekerjalah seperti kamu bekerja bagi Tuhan. Jadi yang lebih penting adalah bagi Tuhannya, bukan bos manusia kita. Nah, itu yang namanya kita bekerja bagi Tuhan, ya. Jadi tidak meninggikan bos manusia kita, bahkan lebih dari Tuhan. Ya, jadi dalam hal ini yang namanya bekerja dengan iman, bekerja dengan prinsip-prinsip yang Tuhan berikan. Jadi kita bekerja dengan jujur, kita bekerja dengan rajin, ya, dengan tidak
menyuap atau tidak disuap dan sebagainya. Kan zaman sekarang ya, banyak orang bekerja di perusahaan, tapi misalnya kalau orang katakanlah ya orang mau membeli sesuatu dari perusahaan atau dia misalnya di bagian purchasing kan dia sengaja markup supaya nanti ada komisi untuk dia. Kan itu tidak benar dong, betul enggak? Dia sebagai bagian dari perusahaan itu mana boleh mengambil komisi ketika perusahaan itu beli barang. Jadi dia tidak seharusnya melakukan seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu, melakukan pekerjaan itu dengan jujur. Oke, masih ada? Masih ada Ibu ada yang bertanya lagi. Tadi Ibu menjelaskan pengertian istri menolong suami tersebut hanya dapat dilihat dalam konteks beranak cucu. Jika tidak, bagaimana menerapkannya? Misalkan saya adalah laki-laki. Ketika saya menggumulkan atau sedang menjalankan panggilan saya sebagai akuntan, apakah saya mencari perempuan yang mengerti akuntansi juga untuk bisa menolong saya? Atau yang sering terjadi jika misalkan saya orang yang kurang kritis, apakah saya harus mencari perempuan yang kritis? Nah, dalam hal itu adalah soal hikmat. Saya rasa nggak benar lah, masa accountant harus cari istri accountant, dia nanti rebutan kerja lagi. Ya tentu saja tidak begitu ya. Tetapi mungkin memang kita berhikmat untuk melihat apakah dia bisa bersama-sama dengan sehati. Saya rasa lebih ke arah kita itu bersama-sama seorang yang nanti akan mendukung apa yang menjadi kamu percaya sebagai panggilan hidupmu. Ya, jadi dalam hal itu bicarakan, mungkin contoh yang sangat jelas misalnya ketika seorang terpilih menjadi seorang hamba Tuhan, kan tidak semua perempuan ya mau menjadi istri hamba Tuhan, sehingga dia perlu terbuka, mau mengatakan bahwa apakah kamu bisa menjalankan kehidupan sebagai istri hamba Tuhan. Itu adalah contoh yang mungkin agak ekstrim ya, tapi maksud saya itu seperti itu. Nah, dalam hal ini apakah kemudian istri kita bisa setuju kita misalnya dengan gaji seorang accountant yang berarti kita harus hidup dengan level seperti itu. Ya, jadi istri yang mendukung apa yang kamu lakukan. Jangan istri yang kemudian mau hidup lebih mewah daripada apa yang kamu bisa berikan dan akhirnya mendorong kamu korupsi misalnya. Itu kan jelas bukan istri yang menolong, itu malah istri yang menceburkan tuh. Jadi dalam hal ini istri yang memang harus kemudian mendukung apa yang kamu anggap sebagai panggilan hidup kamu dan berarti akan menyesuaikan kehidupannya dengan kemampuan kamu mencari nafkah. Walaupun bukan berarti istri tidak boleh bekerja ya, istri bisa bekerja pun yang tidak menjadi masalah, tapi jadi berdua itu menjalankan kehidupan seperti apa yang memang kalian mampu, seperti bagian yang Tuhan berikan. Ya, sedangkan untuk hal-hal yang lain dan sebagainya tentu saja kita perlu hikmat ya. Apakah kemudian kalau kita tidak kritis mencari istri yang lebih kritis, yaitu ada baiknya ya, tetapi mungkin perbedaan yang terlalu besar juga nanti akan menjadi beban. Karena itu adalah hikmat deh ya, berbicara ketika bertemu begitu, nah doakan apakah ini adalah orang yang kemudian cocok untuk kamu. Ya, tetapi maksudnya adalah istri yang akan sehati dan bisa kemudian menjalankan kehidupan sesuai dengan kemampuan kamu nantinya. Oke, masih ada pertanyaan? Baik, ada lagi nih, Bu. Ada yang bertanya bagaimana cara kita boleh mencari dan mengetahui passion kita. Apakah hal yang kita sukai, maksudnya suka untuk kita lakukan dan kita nikmati, itu bisa disebut sebagai kehendak Tuhan? Nah, passion itu kan ada di dalam hati kita dan saya rasa itu juga tidak terlepas dari anugerah Tuhan ya. Tapi tentu saja kalau itu sudah menjadi sesuatu yang salah, maka kita tahu bahwa itu bukan kehendak Tuhan. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang netral, nah itu adalah mungkin cara Tuhan memang menunjukkan bebannya ya. Jadi kalau passion kita sukanya menolong orang atau sukanya misalnya misalnya dari dokter itu dari kelihatan tuh, dari kayaknya tertarik untuk bisa menyembuhkan orang dan sebagainya ya, sehingga saya rasa ya memang seharusnya beban dan kemampuan yang Tuhan berikan itu adalah dari Tuhan. Nah, kalau itu tidak muncul tanpa kita sadari, misalnya saya itu dari kecil suka membaca.
ya. Dan karena itu cocok kalau jadi dosen kan, dosen kalau nggak suka membaca kan rada repot, betul nggak ya? Sehingga ada hal-hal yang kita lihat dan sehingga kemudian kita bisa, oh kalau begitu saya cocoknya misalnya pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Karena itu kan sekarang ada tuh tes bakat ya, sehingga kemudian dari tes bakat itu ditunjukkan kira-kira nanti pekerjaan seperti apa yang cocok untuk kamu. Seperti tadi saya katakan. Kalau nggak suka baca ya jangan jadi dosen ya, gimana nih dosen yang nggak mau baca kan. Jadi ada hal-hal tertentu sehingga oh kalau begitu pekerjaan-pekerjaan tertentu yang kemudian cocok dengan kamu. Dan bagaimana kita mencari tahu passion kita, kalau memang belum ketahuan ya mungkin melalui salah satu adalah tes bakat, dan salah satu seperti saya pernah katakan trial and error. Coba aja. Ya, nggak tahu ya aku passion nggak ya tentang ini, kenapa tidak mencoba mumpung masih muda ya, coba aja, tahu-tahu siapa tahu ternyata memang ada passion, ada beban kamu di sana ya. Jadi bisa melalui tes bakat, bisa juga ya kita coba dengan trial and error ya. Baik, ada pertanyaan ini yang keempat. Bagaimana jika seiring dengan berjalannya waktu kita melihat bahwa kita dipanggil ke profesi yang berbeda dengan jurusan kita saat kuliah? Apakah kita tidak boleh lagi menggumulkan untuk bekerja di luar jurusan? Tentu saja tidak, karena kemungkinan kita salah pilih jurusan kan, betul enggak? Kan bisa kita yang salah pilih jurusan sehingga akhirnya sekarang kembali ke jalur yang lurus kan, bisa. Karena kan seperti saya katakan kemungkinan kita tidak menggumulkannya ketika kita memilih jurusan, tapi juga Tuhan itu bisa setelah sekian lama kita misalnya di satu pekerjaan, bisa nggak Tuhan memberikan pekerjaan yang berbeda sekarang? Bisa sekali. Ya bisa sekali. Karena itu kita juga harus membuka diri bahwa setelah misalnya selama ini kita menjalankan panggilan kita dan kita yakin itu adalah panggilan Tuhan, tahu-taunya Tuhan menyuruh kita melakukan panggilan yang berbeda. Jadi itu bisa ya. Jadi Tuhan bisa saja memberikan panggilan yang berbeda sejalan dengan tahap kehidupan kita. Jadi itu, karena itu ketika kita kemudian merasa panggilan Tuhan, tentu saja kita perlu gumulkan. Ya, karena kan nggak tahu yang dulu milih jurusan yang salah atau sekarangnya kita yang kemudian tidak benar, ya kita gumulkan dong. Ya, jadi dalam hal itu, dan juga bisa saja dua-duanya tidak salah, tapi sekarang Tuhan memang mempunyai panggilan yang berbeda. Seperti misalnya Amos, dulunya peternak, tahu-tahu dipanggil jadi nabi. Kan? Berarti kan beralih gitu kan, beralih pekerjaannya. Jadi dalam hal itu bisa kok Tuhan. Imam, Yeremia dulunya adalah imam, tapi sekarang dipanggil menjadi nabi. Jadi Tuhan memang bisa, ya bisa memanggil kita melakukan hal yang berbeda sejalan dengan waktu sesuai dengan tujuannya. Karena itu setiap kali kalau kita melihat bahwa ada sesuatu yang menggerakkan kita untuk menggumulkan, ya tidak salah kita kemudian menggumulkannya. Oke. Ada lagi? Melanjuti yang tadi, Bu, salah jurusan, ini sering saya temukan di teman-teman kuliah saya. Apa nasihat, saran, atau tanggapan yang perlu saya berikan kepada teman saya? Kalau saya bilang ya sudah salah langkah, ya udah aja selesaikan dulu. Nah mungkin nanti masuk S2-nya, kalau memang tertarik S2-nya pada jurusan yang memang sesuai dengan pergumulannya. Kalau saya bilang sih ya seperti, kecuali kalau baru mulai, misalnya baru tingkat 1, bahkan kalau baru tingkat 2 itu masih bisa. Tapi kalau sudah tingkat 4 sudah mau selesai, kalau saya bilang tanggung ya, selesain dulu aja, baru nanti S2-nya, kemudian memilih jurusan yang mungkin lebih sesuai dengan panggilan kita. Kalau tidak ya sudah, jalankan dulu aja. Allah kita adalah Allah yang penuh anugerah. Bukan berarti sekali kita salah jalan berarti Tuhan sudah tidak mau menuntun kita, tidak. Ya, jadi betul salah jalan, tetapi sekarang kita mengatakan kepada Tuhan, oke Tuhan, sorry sudah salah. Aku sekarang akan belajar untuk lebih taat kepada Tuhan. Nah, gumulkan apa yang Tuhan mau kita lakukan, dan kemudian ya kita kemudian lakukan sesuai dengan apa yang menurut kita menjadi jawaban Tuhan. Ya, jadi sudah cukup umum lah kita manusia melakukan kesalahan. Yang penting setelah salah kita mau bertobat dan kita mau berbalik. Nah, ada pertanyaan, Ibu ingin menanyakan makna dari Yohanes 5 ayat 17.
di mana dikatakan Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Apa maksud Bapakku bekerja di ayat tersebut? Nah, berarti Allah Bapa. Kan kita jangan berpikir bahwa Allah Bapa nganggur-nganggur tidak bekerja, kan? Karena kan dia harus menopang bumi ini, ya Allah itu pekerjaannya besar sekali, dia berkuasa atas segala alam semesta, ya saya rasa maksudnya ya Allah bekerja. Kan itu kan nanti di langit baru dan bumi baru, jangan berpikir bahwa kita cuma nyanyi-nyanyi, kita cuma tidur-tidur begitu, kita juga akan bekerja. Ya, jadi dalam hal itu memang digambarkan bekerja. Karena apa? Karena kan memang Allah yang memelihara keseluruhan bumi ini kan, Allah yang menopangnya. Baik, ada satu lagi ini yang ingin bertanya, yang ingin langsung open mic, silahkan Richard yang ingin langsung open mic. Iya Bu, saya ingin bertanya Bu. Mm-mm. Kasusnya seperti ini kan, kalau ketika Tuhan sudah panggil kita, Tuhan boleh beri kita beban lewat berbagai macam jabatan atau apapun itu, dan di saat Tuhan beri itu kita sadar bahwa Tuhanlah yang mendorong kita. Namun dalam seiring berjalannya kita boleh mengerjakan setiap ya beban-beban dari apa yang Tuhan beri kepada kita itu, yang jadi kasusnya itu bahwa kita tuh kehilangan apa ya? Kehilangan yang rasanya kemahadiran Tuhan. Nah, sehingga bagaimana cara kita orang yang mengalami hal seperti ini, misalnya ketika sesama mulai jauh, orang-orang yang mungkin dari awal sama-sama mendukung, tetapi mulai menjauh dalam bersama-sama mengerjakan satu hal beban yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Nah, sehingga bagaimana kita boleh mengkoreksi diri kita agar kita tidak sampai berpikir bahwa wah, Tuhan sudah tidak hadir lagi nih dalam apa yang Tuhan boleh dorong saya kerjakan. Nah, seperti itu, Bu. Nah, dalam hal itu percaya dengan apa yang Tuhan janjikan. Ya, jadi ketika kita merasa kok Tuhan tidak lagi menyertai kita dan sebagainya, pada saat itulah iman kita harus lebih kita gunakan, dan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Seperti percaya kepada apa yang Tuhan firmankan. Jangan biarkan perasaan kita yang menguasai kita, tapi kita percaya dengan apa yang Tuhan janjikan. Walaupun tentu saja juga jangan salah ya, bahwa kalau misalnya Tuhan sampai tidak sertai, bisa saja karena kita yang tidak mau taat pada Tuhan. Kan tidak mungkin dong Tuhan sertai ketika kita tidak mau menjalankan kehidupan yang mentaati Tuhan. Jadi kita juga perlu bertobat ketika kita tahu kita melakukan hal-hal yang salah. Tetapi juga kita kemudian percaya bahwa Tuhan akan menyertai. Setidak-tidaknya ketika kita sudah bertobat, Tuhan pasti akan menyertai kita kembali. Karena Tuhan pun juga mengatakan, aku akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman, kan, atau selama-lamanya. Ya, jadi dalam hal itu ya kita percaya dengan apa yang Tuhan sudah janjikan, mengklaim janji Tuhan. Tapi di satu pihak jangan lupakan melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, jadi bagaimana supaya kita lebih beriman lagi? Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Berarti apa? Kita harus banyak membaca Alkitab, banyak mendengarkan firman Tuhan dan sebagainya, supaya apa? Supaya iman kita semakin bertumbuh. Dan juga di dalam melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa itu terjadi dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga kita rela menerima kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, dan berespon dengan positif apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, sehingga banyak hal yang bisa kita lakukan supaya kita kemudian menjadi lebih dekat lagi kepada Tuhan. Oke, masih ada pertanyaan? Teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Bila masih, silahkan boleh Sido ataupun bisa di chat. Kalau tidak, kita akan tutup sesi tanya jawab kita hari ini. Baik, sepertinya sudah selesai Ibu sesi tanya jawabnya. Bisa ditutup dalam doa.
Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika kami boleh menyelesaikan sesi yang terakhir ini. Kiranya ini boleh merupakan sesi yang bisa kami gumulkan di dalam kehidupan kami, karena ini memang merupakan sesi yang lebih praktis. Dan biarlah apa yang kami dengar tidak selesai begitu ketika sesi ini selesai, tetapi ini merupakan sesuatu yang boleh terus kami gumulkan, karena ini adalah realita di dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya yang berbelas kasihan kepada kami, berikan kami hati Tuhan, yang memang mau menjalankan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan, sehingga kami pun juga benar-benar mau bergumul untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu, dan berdoa Tuhan yang boleh terus menuntun hidup kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih untuk firman yang boleh disampaikan oleh Ibu Ina, yang boleh kembali mengoreksi dan mengingatkan kita bahwa sebagai seorang Kristen, tujuan hidup kita adalah melakukan pekerjaan baik yang telah Tuhan sediakan. Maka seharusnya juga kita boleh menggumulkan panggilan Tuhan yang boleh Tuhan berikan baik dalam keluarga, pekerjaan, gereja maupun masyarakat, dan kiranya nanti kita juga boleh benar-benar taat dalam mengerjakan panggilan yang boleh Tuhan bebankan. Sebelum kita menutup webinar kita akan mendengarkan ungkapan syukur teman-teman pelayan dalam bentuk kesaksian pujian. Bukan karena
kasih atas kesaksian pujian dari teman-teman pelayan. Kesaksian pujian tadi adalah kesaksian pujian yang dipersembahkan oleh teman-teman pelayan Retret PMK 2020, baik pemusik maupun liturgos, yang seharusnya akan berpelayanan dalam Retret PMK kemarin, namun dikarenakan pandemi COVID-19, maka retret ditiadakan dan diganti dengan webinar series hari ini. Namun teman-teman tadi masih boleh terbeban untuk memberikan kesaksian pujian mereka dan menyadari bahwa pelayanan yang boleh dikerjakan adalah hanya karena anugerah Tuhan. Tidak terasa juga kita sudah hampir di penghujung webinar kita. Kita akan menutup ibadah ini. Mari kita kembali memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuh ku dengar, ya Tuhan, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku.
Untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, kami mohon dengan kasih Ibu Inawati Teddy untuk menutup webinar kita dalam doa. Oke, mari sekali lagi kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa rangkaian ibadah selama 4 kali ini boleh selesai. Kiranya Tuhan yang berkenan berbicara kepada setiap anak-anak-Mu yang mengikutinya, baik yang mengikuti secara full maupun yang tidak. Dan Tuhan kiranya mampukan mereka bukan hanya untuk boleh mengerti secara intelektual, tetapi juga mempunyai hati yang taat untuk boleh menerapkan dan menjalankannya di dalam kehidupan mereka. Tapi hamba-Mu tahu tentu saja ini tidak mudah, karena itu berdoa Tuhan kiranya Engkau berbelas kasihan, memberikan anugerah, sehingga kemudian anak-anak-Mu dapat berkomitmen untuk menjalankan kehidupan ini untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan kiranya dengarkan seruan kami, dan Tuhan kiranya memberkati dan menuntun setiap langkah anak-anak-Mu di sini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, webinar kita telah selesai hari ini. Terima kasih untuk firman yang boleh Ibu Inawati Teddy beritakan, dan terima kasih juga untuk kehadiran teman-teman selama 4 minggu terakhir dari awal Agustus hingga hari ini menjadi sesi terakhir kita di webinar series PMK 2020 Living as the Servant of the Lord. Nah, teman-teman, kita akan ada beberapa pengumuman, yaitu di webinar kita hari ini, bagi teman-teman yang memang rindu untuk memberikan persembahan, teman-teman dapat memberikan persembahan melalui transfer bank BNI, BRI, maupun BCA, dan mohon untuk menambahkan angka 1 pada nominal terakhir persembahan dengan contoh 20.000 20.001. Bisa di screenshot mungkin nomor rekeningnya, slide-nya, agar memudahkan teman-teman nanti untuk mengingat nomornya, dan nomor-nomor ini juga nantinya akan di-share kembali di grup webinar PMK. Next. Nah, kita ada pengumuman lomba poster IG, story IG yang minggu lalu di pertemuan ketiga. Nah, kami mengucapkan selamat kepada 4 teman terpilih. Selamat kepada @Richard Salindeho, selamat kepada @Rara Srigading, selamat kepada P_Agustina JF, dan selamat kepada @William Vito_. Nah, teman-teman berempat ini berhak untuk mendapatkan satu buku dengan judul When I Don't Desire God. Nah, panitia akan segera menghubungi peserta, dan diharapkan peserta dapat mengirimkan alamat lengkap dan juga nomor telepon kepada panitia agar pengiriman boleh langsung dilakukan. Nah, buat teman-teman yang mungkin kemarin udah ikutan tapi belum kedapatan nih hadiahnya, jangan sedih, masih ada lomba Instastory. Ayo posting kesan dan pesan teman-teman di Instastory semenarik mungkin, dan masih ada hadiah bukunya. Jangan lupa gunakan hashtag webinar series PMK 2020, hashtag Living as the Servant of the Lord, dan tag akun @PMKIPB. Ingat ya teman-teman, jangan private akunnya agar nanti kita bisa repost story-nya, dan maksimal pengumpulan Instastory ini adalah hari Rabu. Next. Nah teman-teman, aku untuk mengisi lembar evaluasi peserta yang tertera di layar maupun juga ada di link nanti di chat agar kita boleh melakukan eval. Sekian pengumuman hari ini. Mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang boleh mengikuti rangkaian kegiatan webinar series dari sesi yang pertama di awal Agustus hingga hari ini di sesinya yang. Sampai jumpa di acara PMK selanjutnya. Tuhan memberkati. Nah, jangan pergi dulu teman-teman dari ruang virtual ini, tidak lengkap sepertinya tanpa kita berfoto bersama. Teman-teman bisa sekarang nyalain kameranya, kita akan mulai sesi foto bersama kita.
Gimana? Kameramen, co-host siap untuk Ya, berfoto? bentar ya. Oke, aba-abanya dari aku ya. Ini yang slide yang ke satu dulu. 1, 2, 3. Oke, yang slide yang kedua. Ya, thank you semuanya. Terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Selamat hari Sabtu, Tuhan memberkati. Oke, semuanya terima kasih ya. Saya pamit